perkenalkan, nama saya Anissa Adhari, NIM 223209031. Di sini saya dari kelas akuntansi 5B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aktivitas investasi, investasi antar perusahaan, penggabungan usaha. Penggabungan usaha atau business combination mengacu pada merger atau akuisisi suatu bisnis. Nah, merger merupakan penggabungan perusahaan di mana hanya ada satu perusahaan yang bertahan, sedangkan perusahaan lainnya dilikuidasi. Aset dan kewajiban perusahaan yang dilikuidasi dialihkan ke perusahaan yang masih bertahan. Misal, ada perusahaan jenis merger, ada perusahaan A dan perusahaan B. Itu menjadi perusahaan A atau perusahaan B karena mengalami merger. Kemudian, akuisisi. Akuisisi merupakan penggabungan perusahaan di mana suatu perusahaan mengakuisisi saham berhak suara atau saham biasa dari perusahaan lain, dan kedua perusahaan tetap beroperasi sebagai dua entitas yang terpisah, tetapi mempunyai hubungan istimewa, misalkan menjadi perusahaan induk dan perusahaan anak. Nah, pengakuisisian saham ini di atas 50%. Kemudian akuntansi penggabungan usaha. Nah, metode akuntansi serupa dengan metode pembelian sebelumnya untuk akuntansi kombinasi atau penggabungan usaha. Tujuan metode ini adalah mengakui harga yang dibayarkan untuk akuisisi pada laporan posisi keuangan. Laporan keuangan dan mekanisme konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasian melaporkan hasil operasi dan penggabungan usaha entitas induk dan entitas anak dalam satu perangkat laporan. Nah, mekanismenya melibatkan dua langkah. Langkah yang pertama adalah agregasi atau konsolidasi penggabungan laporan keuangan. Nah, agregasi tersebut merupakan penggabungan laporan keuangan antara entitas perusahaan induk dan juga entitas perusahaan anak atau perusahaan yang terjadi merger tadi. Kemudian yang kedua ada eliminasi atau menghindari perhitungan ganda. Nah, itu mengeliminasi transaksi antara perusahaan induk dan anak untuk menghindari perhitungan ganda atau laba yang diakui prematur. Nah, di sini ada permasalahan dalam penggabungan usaha. Yang pertama ada alokasi total biaya. Nah, dalam perusahaan itu permasalahannya sering kesulitan dalam mengalokasikan total biaya, terutama ketika terjadi biaya dalam hal goodwill. Nah, maka ketika goodwill dihapus, maka akan mengurangi aset perusahaan. Maka biaya yang telah dikeluarkan akan hilang sehingga dapat mengakibatkan kerugian, padahal kalau asetnya tetap dimasukkan, maka ia tidak mengalami kerugian. Kemudian yang kedua ada penelitian dan pengembangan dalam proses. Nah, ketika perusahaan pertama berdiri sampai sekarang atau sampai suatu saat nanti ada R&D atau Research and Development. Nah, dalam hal ini ada beberapa perusahaan melakukan penghapusan penelitian dan pengembangan ketika melakukan penggabungan usaha. Nah, kemudian yang ketiga ada utang dalam laporan konsolidasi. Utang antara perusahaan induk dan perusahaan anak harus digabungkan, bukan menghapusnya. Bukan menghapus salah satu hutang perusahaan. Jadi, seorang analis harus hati-hati dalam mempelajari dengan detail ketika terjadi penggabungan usaha. Kemudian yang keempat,
Keuntungan dari penawaran perdana saham anak perusahaan. Nah, ketika perusahaan sudah go public, maka akan memperoleh keuntungan, sedangkan ketika terjadi penggabungan, maka akan ada penghapusan salah satu entitas, maka nilainya akan mengalami penurunan. Jadi, seorang analis harus hati-hati dalam melakukan penggabungan laporan keuangan dan tetap menggambarkan bagaimana entitas induk dan anak tersebut. Kemudian yang kelima, penjualan dan pendapatan sebelum akuisisi. Nah, terkadang dalam hal ini tidak menggambarkan karena yang dicatat adalah setelah akuisisi, sedangkan sebelum akuisisi maka tidak terlihat bagaimana penjualan dan pendapatannya, seperti itu. Kemudian yang keenam itu ada pushdown accounting atau akuntansi pushdown, adalah bagaimana perusahaan atau pencatatannya ketika setelah go public. Misal dalam pencatatan atau penggambaran entitas induk dan anak itu pada entitas induk itu keuntungannya berapa, terus pada entitas anak itu keuntungannya berapa, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh ada keterbatasan tambahan dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, adanya keterbatasan tambahan seperti yang pertama, itu ada laporan keuangan masing-masing perusahaan yang membentuk entitas yang lebih besar tidak selalu dibuat berdasarkan basis yang dapat diperbandingkan. Nah, perbedaan prinsip akuntansi dasar, penilaian, tingkat amortisasi, dan faktor lainnya dapat mengurangi homogenitas dan mengurangi validitas analisis rasio, analisis tren, dan analisis lainnya. Kemudian yang kedua ada laporan keuangan konsolidasi tidak mengungkapkan pembatasan penggunaan kas di masing-masing perusahaan. Nah, laporan juga tidak mengungkapkan arus kas antar perusahaan atau pembatasan atas arus kas tersebut. Faktor ini mengaburkan hubungan antara likuiditas aset dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian, perusahaan dengan kondisi keuangan yang buruk seringkali digabungkan dengan perusahaan yang kondisi keuangannya kuat, sehingga mengaburkan analisis kita karena aset satu perusahaan yang dikonsolidasikan tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan yang lain. Kemudian tingkat transaksi antar perusahaan tidak dapat diketahui, kecuali prosedur yang mendasari proses konsolidasi dilaporkan. Laporan konsolidasi umumnya hanya menyajikan hasil akhir. Kemudian akuntansi untuk konsolidasi anak perusahaan, keuangan, dan asuransi menimbulkan masalah khusus bagi analisis. Penggabungan anak perusahaan yang tidak sama dapat mendistorsi rasio dan hubungan lainnya. Sebagai contoh, aset lancar anak perusahaan keuangan tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban lancar induk perusahaan. Aset dan kewajiban entitas yang terpisah tidak dapat dipertukarkan dan laporan keuangan konsolidasi mengaburkan prioritas klaim kreditor. Nah, tersebut keterbatasan tambahan dalam laporan keuangan konsolidasi ya teman-teman, itu merupakan permasalahan dalam penggabungan usaha. Kemudian yang kedelapan ada konsekuensi akuntansi goodwill. Nah, pengukuran nilai sisa goodwill menimbulkan masalah potensial yang merupakan sebagai contoh pembayaran karena kesalahan estimasi, persaingan tender yang ketat, atau kecerobohan atas sumber daya pemilik atau kreditor tertelan dalam goodwill. Nah, pembayaran ini dapat meliputi jasa penemu, biaya hukum, jasa bankir investasi, dan biaya keuangan interim. Terus, pada pengukuran ini, perusahaan mengakui nilai sisa goodwill ini dalam tulisannya kepada pemegang saham. Saat manajemen yang terlalu bersemangat dalam membeli sebuah perusahaan dengan harga yang miring, terus ketidaktahuan itu berakhir pada akun goodwill.
mempertimbangkan ketiadaan disiplin manajemen yang menciptakan akun tersebut, dalam situasi tersebut mungkin lebih baik disebut tanpa niat atau no will. Dasar permasalahan ini adalah apakah goodwill mencerminkan daya laba yang superior dan apakah manfaat goodwill berlaku di masa depan. Nah, analisis harus menyadari bahwa dalam banyak kasus jawabannya adalah tidak ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian review materi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.